Hey hello, balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan bahas lagi kelanjutan dari part sebelumnya. Di part sebelumnya, Sofan melakukan banyak hal, termasuk membalas dendam pada muridnya sendiri. Ya, itu adalah cara dari Sofan, yang memang caranya itu sekarang jauh lebih santuy gitu ya, tidak barbar seperti dulu. Ya, ini juga cara yang jauh lebih cocok mengingat Sofan dan Zhao Cheng itu masih memiliki hubungan guru dan murid. Jadi rasanya akan gak pas kalau misalnya Sofan membunuh Zhao Cheng dengan begitu kejamnya gitu. Karena hubungan itu tadi. Jadi menurut Ani sih ini adalah cara yang paling oke untuk membalaskan dendam gitu. Apalagi setelah pembalasan dendam itu, dia kemudian bisa menggunakan Zhao Cheng untuk menyebarkan kultivasi yang salah, yang mana kemudian itu menjebak kelima kaisar yang tersisa. Itu adalah pemikiran atau suatu jalan yang sangat brilian untuk menghabisi Zhao Cheng. Ya oke, mari kita akan lanjutkan lagi ke part berikutnya, part 258, dan part kali ini Ane ambil dari bab 1266 sampai 1273. Sekarang ketujuh wilayah di alam kudus yang dulunya dipegang oleh ketujuh kaisar, kini dipegang oleh ketiga utusan dari Gunung Suci. Namun sayang sekali, mereka bertiga itu hanyalah anak bau kencur yang sangat minim pengalaman. Karena itu, kini semua wilayah kecuali yang ada di bawah naungan Sofan menjadi kacau balau. 3 bulan berlalu dan sebuah slip giok datang kepada ketiga pemuda itu. Kakak, Gunung Suci telah mengirimkan slip giok dan menanyakan tentang perkembangan kita di alam kudus. Dengan kondisi kita sekarang, kita harus menjawab apa? Tanya Wu Qianqiu. Su Tianquan menghela nafas dan mengerutkan keningnya. Sial, ini sekarang menjadi semakin kacau. Semua ini pasti adalah konspirasi dari para kaisar bajingan itu. Kalau tidak mungkin orang-orang akan memilih pergi dan meninggalkan wilayah kita. Pendapatan kita sekarang menurun dan bahkan kita kesulitan untuk mengumpulkan sumber daya yang harus dikirimkan ke Gunung Suci. Kak, kita tingkatkan saja hukuman untuk mereka yang masih mencoba pergi. Kalau tidak, kita akan kehabisan sumber daya. Jika masih ada yang mencoba kabur, kita hancurkan saja salah satu kota sebagai peringatan untuk mereka. Dengan begitu, aku yakin mereka tidak akan mencoba untuk pergi lagi, kata Su Xiangfeng. Su Tianquan menendang meja. Bunuh, kau itu hanya tahu cara untuk membunuh. Jika memang ancaman itu berguna, tidak mungkin sekarang orang-orang itu berbondong-bondong pergi dan meninggalkan kota kita. Tapi kak, apa yang harus kita lakukan sekarang jika tidak itu? Kata Wu Xianfeng dengan sedikit perasaan yang bersalah. Ayo temui saja Sofan, kata Su Tianquan dengan singkat. Untuk apa menemui dia? Dia hanyalah makhluk rendahan. Tidak ada gunanya menemuinya sekarang. Jika memang dia hanyalah makhluk rendahan, tidak mungkin wilayahnya begitu damai. Selain itu, karena dia hanya seorang pengurus rumah tangga, kita bisa memberikan perintah padanya. Selama kita bisa memperbaiki situasi ini, maka tidak masalah untuk bergantung padanya sekarang. Karena jika kita tidak menyelesaikan ini, sumber daya kita tidak akan cukup untuk dikirim ke Gunung Suci. Setelah itu apa yang akan terjadi? Jelas, para guru tidak akan memaafkan kita dan kita semua akan dihukum.
Benar juga. Ayo kak, ayo pergi, kata mereka berdua sekarang yang merasa ketakutan. Setelah itu ketiga orang itu pun berangkat menuju Gunung Tianmo. 1 bulan berlalu dan akhirnya di aula Gunung Tianmo ketiganya pun sampai. Tapi mereka tampak begitu arogan ketika masuk. Sofan yang kini sedang duduk di salah satu kursi yang di sana segera menyambut mereka. Sofan mengepalkan tangan dan berkata, "Saya sungguh merasa terhormat bisa melihat ketiga tuan muda lagi. Ada apakah gerangan sampai ketiganya datang menemui bawahan ini?" "Kami punya urusan denganmu," kata Su Tianchuan, yang kemudian dia langsung duduk di singgasana dan diikuti oleh kedua orang lainnya yang duduk dimanapun mereka mau. Melihat ini Sofan masih tersenyum dan dia berkata, "Tuan, apa yang Anda inginkan dari saya? Mungkinkah saya bisa berbakti pada Tuan?" Su Tianchuan menyeringai, "Sebenarnya ini bukanlah masalah besar. Ini hanyalah urusan diplomatis semata. Selama beberapa bulan kami menjabat, ada banyak orang dari wilayah kami yang datang ke wilayah Kaisar Iblis. Karena itu, kami hanya ingin menjemput mereka supaya mereka kembali. Aku tidak ingin jika mereka ini justru menyebabkan masalah di tempat ini." "Oh, rupanya tentang masalah itu. Tuan muda tidak perlu khawatir. Selama Anda menyerahkannya pada saya, maka itu akan selesai dalam waktu singkat," kata Sofan sambil tersenyum. "Benarkah? Jika memang begitu, kami akan menyerahkan sisanya padamu. Kalian berdua, ayo pergi," kata Su Tianchuan yang terlihat gembira. Lalu saat mereka bertiga hendak pergi meninggalkan Sofan berkata, "Tunggu tuan muda." "Ada apa lagi?" kata Su Tianchuan sambil menoleh ke belakang. "Maafkan saya tuan muda. Sebenarnya masih ada sedikit masalah kecil yang tidak bisa saya urus sendiri. Seperti yang Anda lihat, sekarang saya adalah pengganti dari Kaisar Iblis. Saya bisa menjalankan tugas saya dengan baik karena Kaisar Iblis mempercayakan kuasanya pada saya. Karena itu saya punya power juga untuk menggerakkan semua bawahan yang bahkan jauh lebih kuat dari saya. Namun, dengan posisi saya ini, saya tidak akan bisa menggerakkan orang-orang yang bukan dari wilayah saya. Karena itu setidaknya ketiga tuan muda ini seharusnya memberikan saya gelar untuk masalah ini, supaya nanti semua orang dapat mempercayai dan mau mendengarkan saya," kata Sofan dengan hormat. "Aku paham dengan yang kau maksud. Maka mulai hari ini juga, kau adalah tangan kanan kami bertiga. Kau Steward Suo. Kau yang akan menjadi penanggung jawab untuk seluruh domain dari ke-8 kaisar. Karena itu mulai hari ini, kata-katamu akan memiliki kuasa untuk seluruh orang yang tinggal di dalam domain 8 kaisar. Jadi, aku berharap banyak padamu. Jangan sampai kamu gagal atau mengecewakan kami. Jika itu sampai terjadi, maka kami akan hancurkan dirimu dan juga semua keluargamu," kata Su Tianchuan yang kemudian langsung berbalik dan pergi. "Terima kasih tuan, hamba akan melaksanakan perintah dengan baik," kata Sofan sambil membungkuk. Lalu senyuman terlihat jelas di wajahnya. Sofan kemudian menoleh ke samping. "Tetua Li, sudah saatnya untuk mengambil alih seluruh wilayah dari 8 kaisar. Kamu harusnya tahu apa yang harus kamu lakukan sekarang." "Steward Suo tidak perlu khawatir. Saya akan mengurusnya dalam waktu singkat," kata Tetua Li sambil membungkuk. "Ya, pergilah," kata Sofan.
Tetua Li pun segera menjalankan tugasnya, dan sejak itu juga nama Sofan serta keluarga Luo dikenal di seluruh penjuru alam kudus. Semua orang mendapatkan pengarahan dari Tetua Li dan kemudian kembali ke wilayah mereka masing-masing, yang mana mereka mendapatkan jaminan bahwa mereka tidak akan mendapatkan kerugian apapun. Bahkan, keluarga Luo juga memberikan sokongan berupa sumber daya pada semua orang supaya mereka bisa memperbaiki situasi di dalam keluarga mereka masing-masing. Dan sejak itulah, Sofan dan keluarga Luo dinobatkan sebagai penyelamat di hati semua orang. Bahkan, sekarang mereka tidak segan untuk berada di sisi Sofan dan juga keluarga Luo apapun yang terjadi. Sedangkan untuk sumber daya yang harus dikirimkan ke Gunung Suci, itu juga diatur oleh Sofan sendiri. Sehingga pada akhirnya, semuanya berjalan sesuai dengan yang mereka harapkan. Ya, untungnya kekayaan yang diberikan oleh Kun Peng itu tidak terbatas jumlahnya. Jadi Sofan bebas menghambur-hamburkan sumber daya semaunya sendiri. Dan setelah itu juga, Sofan tidak hanya beroperasi di Gunung Tianmo. Sesekali dia juga pergi ke tempat-tempat yang ditinggali oleh ketiga pemuda dari Gunung Suci. Sama seperti hari ini, saat Sofan datang untuk memberikan laporan. Mendengarkan laporan dari Sofan, Hu Xianfeng terlihat kesal dan menggertakkan gigi. Sial, jadi penyebab dari hilangnya orang-orang secara misterius itu masih belum juga ditemukan? Benar, Tuan. Tapi rasanya kita tidak perlu lagi mencari tahu ataupun membuang-buang waktu untuk masalah ini, kata Sofan. Apa maksudmu? Sulit melaporkan hal ini ke Gunung Suci. Pada akhirnya itu akan menjadi masalah untuk kami jika tidak diselesaikan, kata Su Tianxuan. Tentu itu akan menjadi masalah jika Tuan Muda menyampaikan semuanya secara menyeluruh. Maka saya akan memberikan sebuah solusi. Silahkan ketiga Tuan Muda untuk menilainya sendiri. Tuan Muda, hilangnya orang-orang kini sudah mulai berhenti. Saya pikir pelakunya telah berlari dan menyembunyikan diri. Dalam interval waktu ini, kita tidak perlu mencarinya. Kita hanya harus fokus pada membuat situasinya supaya menjadi tenang. Karena itu juga, kita perlu mencari kambing hitam untuk dijadikan akar dari masalah ini. Jadi meski kita belum menangkap pelaku aslinya, tapi selama sudah ada yang dihukum, maka semua bisa dianggap beres. Dengan begitu, kita bisa menganggap masalah ini sudah terselesaikan, kata Sofan sambil tersenyum. Tapi Steward Zuo, akar dari masalahnya belum hilang jika kita melakukan itu. Lantas, bagaimana jika kejadian ini terulang lagi? Bagaimana cara kami untuk melaporkan pada Gunung Suci? Tuanku, Anda tidak perlu khawatir. Sekarang seluruh alam kudus dalam kondisi yang stabil. Karena itu meski Anda mengirimkan berita ini, mereka juga tidak akan curiga. Selain itu, Anda bertiga juga akan mendapatkan banyak pujian dari Gunung Suci setelahnya. Saya rasa itu bukanlah hal yang buruk. Dan yang terakhir, tentang sang pelaku, kita hanya perlu menangkapnya di lain waktu. Kita tunggu saja sampai dia mulai beraksi kembali. Tapi untuk sekarang, kita lebih baik mengamankan posisi kita sendiri dan meningkatkan reputasi dari ketiga Tuan Muda sendiri, kata Sofan sambil membungkuk. Tapi itu artinya kami telah menipu guru-guru kami, kata Su Tianxuan yang masih tampak ragu. Tuanku, ini bukanlah penipuan. Kita hanya melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Lagi pula, Tuan harusnya tahu bahwa para senior di Gunung Suci adalah orang-orang yang sibuk.
Jika Anda memberikan berita ini pada mereka sekarang, itu hanya akan membuat mereka khawatir dan menimbulkan masalah baru. Maka, selama kita bisa mengatasinya, lebih baik kita atasi sendiri, kata Sofan. Kak, apa yang Steward Su katakan itu ada benarnya, kata Hu Xianfeng yang menyetujui rencana Sofan. Su Tianxuan pun mengangguk. Itu benar, bakti adalah hal yang harus diutamakan. Dengan begitu, ketiganya pun menyetujui rencana dari Sofan. Sekarang ketiganya tampak begitu gembira, seolah mereka telah menyelesaikan semua masalahnya. Bahkan ketiga orang ini sekarang benar-benar bergantung pada Sofan dan mengikuti semua perkataan Sofan. Mereka benar-benar jauh lebih santai dan menyerahkan apapun itu pada Sofan. Sampai-sampai mereka tidak sadar jika sekarang mereka hanya dijadikan pion oleh Sofan. Setelah itu, Slip Giyok pun dikirimkan menuju Gunung Suci dan diterima oleh seorang laki-laki tua dengan wajah putih. Dia memeriksa informasi yang ada di dalamnya dan mulai tertawa. Sepertinya semua rencana kita berjalan dengan baik. Para setan kecil itu mengerjakan tugas mereka dengan sangat baik. Baguslah kalau begitu, kita tidak perlu mengkhawatirkan mereka lagi. Orang tua itu sekarang berada di depan perwakilan dari masing-masing gunung suci. Mereka memang sengaja berkumpul kali ini untuk melihat perkembangan dari rencana yang mereka buat. Apa rencana mereka? Itu sebenarnya sederhana. Dimulai dari mengirimkan ketiga murid untuk mengambil alih 3 posisi kaisar di alam kudus. Itu terjadi semuanya karena kepala dari Gunung Suci mendapatkan penglihatan dari 100 tahun yang lalu bahwa akan ada pemberontakan yang berasal dari 8 kaisar di alam kudus. Karena khawatir kalau itu akan terjadi, akhirnya Gunung Suci pun melakukan tindakan antisipasi. Seperti yang tadi Ane katakan, tindakannya adalah mengirimkan 3 orang murid untuk mengambil alih 3 posisi kaisar, yang mana mereka ini sebagai agen dan juga sebagai pengendali supaya kaisar yang lain tidak melakukan pemberontakan. Dan itulah pembicaraan dari orang-orang tua ini. Namun sebenarnya tidak semua perwakilan dari Gunung Suci hadir di sana. Dari 7 gunung suci, hanya kepala dari Gunung Suci ke-6 yang tidak hadir. Semua orang sempat membahasnya juga, namun segera menemukan jawabannya, bahwa sekarang kepala dari Gunung Suci ke-6 sedang pergi ke alam kudus untuk menyelidiki kematian dari putranya. Jadi, daripada mendengarkan ocehan orang tua itu, kita akan pindah melihat kondisi di wilayah yang dituju oleh Meng San, kepala dari Gunung Suci ke-6. Kini Meng San tiba di wilayah sekte dan Xia. Lalu dia melihat seorang gadis yang menggunakan seragam sekte dan Xia. Kamu, katakan padaku di mana Yan Huang. Hah? Siapa kamu? Kenapa kamu tiba-tiba menarikku? Kata wanita itu dengan panik. Katakan saja di mana aku bisa menemui Yan Huang, kata Meng San sambil mencengkram tangan wanita itu, yang mana itu terasa semakin berat dan sakit. Wanita itu semakin tidak berkutik. Maafkan saya tidak tahu di mana keberadaan Master sekarang. Sebelumnya, saat saya kembali, semua saudara perempuan dan juga guru saya telah pergi. Sampai sekarang mereka belum juga kembali, kata wanita itu yang mulai ketakutan. Lantas kenapa kau masih ada di sini, jika memang semua orang itu hilang di hari yang sama? Maafkan saya Tuan, di hari itu saya pergi untuk menemui kekasih saya. Lalu saat saya kembali, seluruh saudara saya telah pergi. Meng San bergumam.
Sial, pelacur itu. Apa dia benar-benar ada hubungannya dengan kematian putraku? Tapi di mana dia sekarang? Apakah dia langsung melarikan diri saat tahu aku akan datang memeriksa masalah ini secara pribadi? Meng San kemudian bertanya lagi pada wanita itu. Sekarang katakan padaku, apakah ada hal aneh yang terjadi sebelum Yan Huang pergi? Saya tidak tahu, Tuan. Hanya saja setelah hari itu banyak sekali kota yang penduduknya menghilang dalam semalam. Tidak hanya sekte dan Xia, tapi wilayah para kaisar lain juga mengalami hal yang sama, kata wanita itu. Meng San semakin bingung. Hilang dalam satu malam itu tidak masuk akal, apalagi tidak ada bekas pertarungan. Apakah semua orang mengikutinya tanpa perlawanan? Gumam Meng San. Setelah itu Meng San pun melepaskan wanita itu dan pergi mencari informasi yang lain. Lalu di dalam perjalanan dia mendengar hal baru yang mengusik telinganya. Hal itu tidak lain adalah berita tentang pengangkatan Zhou Fan sebagai pengurus dari seluruh wilayah dari 8 kaisar. Tampak orang-orang sangat bangga akan hal itu dan mereka memuja Zhou Fan serta keluarga Luo. Sedangkan di sisi lain, mereka juga membicarakan tentang ketiga murid dari Gunung Suci yang justru hanya membuat masalah dari waktu ke waktu. Itu benar-benar telah mencoreng nama dari Gunung Suci. Saat mendengar ini, Meng San menjadi marah dan segera memukul orang yang bicara itu sampai wajahnya retak. Meng San benar-benar ingin menghukum ketiga murid itu dan kemudian menarik telinga mereka kembali ke Gunung Suci. Tapi dia ingat akan tujuannya datang kali ini. Dia akan kembali fokus untuk mencari Yan Huang. Setelah itu Meng San pun pergi dari sana. Meng San kini menuju ke aula sekte dan Xia, yang mana tempat itu sekarang benar-benar kosong, hening, seperti tidak ada kehidupan. Tapi karena pendengaran dari seorang Sain itu sangat baik, Meng San bisa dengan mudah menemukan suara seseorang yang sedang gemetar ketakutan di sudut ruangan. Meng San langsung menghampirinya dan memegang bahu gadis itu. Tidak, jangan bunuh aku, Tuan. Jangan bunuh aku juga, katanya dengan tubuh gemetar. Sosok ini rambutnya acak-acakan, dan dia adalah seorang gadis yang wajahnya sudah tidak karuan lagi. Dia terlihat seperti orang gila, serta kantung matanya pun terlihat menghitam karena mungkin dia sudah tidak tidur selama beberapa hari karena ketakutan. Aku tidak akan membunuhmu. Katakan padaku, di mana Yan Huang? Kata Meng San. Tapi gadis itu terus gemetar dan wajahnya benar-benar terlihat kosong seperti orang yang baru saja melihat kejadian yang mengerikan dan menimbulkan trauma. Padahal gadis ini dulunya adalah murid nomor 1 sekte dan Xia. Ya, dia adalah Fang Min. Melihat kondisi yang seperti ini, Meng San tahu bahwa dia tidak akan mendapatkan kabar apapun. Jadi dia mengulurkan tangannya dan berkata, "Jangan takut, aku akan menggunakan teknik pemanggil jiwa untuk merangsang ingatanmu." Fang Min segera menjadi tegang setelah Meng San menggunakan kekuatannya. Lalu Meng San mulai menanyai Fang Min tentang siapa dia dan apa yang terjadi. Fang Min pun menjawab seperti seseorang yang terkena hipnotis. Akhirnya, di sana Meng San tahu bahwa hilangnya semua orang itu adalah ulah dari Yan Huang sendiri. Mereka semua dibawa pergi ke Gunung Qianlong katanya. Dari kesaksian Fang Min, diketahui juga bahwa Yan Huang kini telah berubah. Fang Min berkata kalau ada aura hitam di sekitar tubuh Yan Huang, yang mana itu membuat Yan Huang menjadi semakin gila. Bahkan Yan Huang juga membunuh Sang Wumei di depan mata Fang Min. Untungnya Fang Min bisa melarikan diri. Namun setelah itu hal aneh terjadi.
Tubuh Fang Min tiba-tiba bergetar dengan hebat dan fluktuasi energi seperti memancar keluar dari tubuhnya. Tiba-tiba saja, ledakan besar terjadi dan ya, itu adalah Fang Min yang meledakkan dirinya sendiri. Padahal Fang Min itu sudah berada di ranah Sovereign, yang artinya kekuatan ledakannya juga sangatlah dahsyat dan dapat menghancurkan sebagian besar area dari Sekte Danxia. Setelah ledakan besar itu, sosok Meng San pun terlihat lagi. Dia sama sekali tidak beranjak dari posisinya. Ya, lagi pula dia sudah ada di ranah Sain dan kekuatan semacam itu tidak terlalu berarti untuknya. Dia terlihat menepuk-nepuk bajunya dan membersihkan debu yang tertinggal. Setelah itu, terlihat senyum dingin di wajah Meng San, dan dia berkata, sepertinya pelacur ini telah belajar teknik kultivasi terlarang. Bahkan dia sampai membuat muridnya sendiri menjadi gila. Tunggu saja, aku pasti akan menemuimu. Segera, Meng San pergi menuju Gunung Qianlong, gunung tertinggi di Sekte Danxia. Sesampainya di sana, Meng San segera menemukan gua yang mencurigakan. Saat dia mendekat, dia bisa melihat ada begitu banyak potongan kain dan juga abu yang berserakan. Apa yang dia lihat itu sama seperti yang terjadi pada putranya. Hal ini jelas membuat Meng San semakin geram. Meng San masuk ke dalam gua dan berteriak, "Pelacur bau, keluar kau sekarang. Aku menemuimu." Kak Dong, akhirnya kamu menemukanku. Senangnya. Lantas kamu kapan akan membawaku kembali ke Gunung Suci? Aku ingin tinggal bersamamu selamanya, kata Yan Huang yang keluar dari sisi gelap di dalam gua. Pelacur, bagaimana kau bisa menjadi gila seperti ini? Lihat dirimu, kau benar-benar terlihat seperti setan, kata Meng San yang kini melihat Yan Huang yang sudah berubah 180 derajat. Rambut acak-acakan dan sebagian pakaian compang-camping. Selain itu juga aura hitam yang menjijikkan terus berada di sekitar tubuh Yan Huang. Kak Dong, kenapa kamu jahat sekali mengatakan itu? Bukankah sebelumnya kamu menyukai Yan Er? Kenapa sekarang kamu jadi begini? Kata Yan Huang dengan manja. Dulu kau adalah seorang gadis yang mengesankan, tapi sekarang kau sudah berubah seperti monster. Apa kau masih punya wajah untuk menanyakan hal itu? Kata Meng San dengan jijik. Bajingan, aku telah memberikan segalanya untukmu selama ini. Bahkan kau sekarang tidak memiliki belas kasih padaku. Dulu kau menjanjikan akan menjemputku untuk tinggal bersama di Gunung Suci. Tapi kau tidak pernah datang. Bahkan kau juga menitipkan King Chen padaku 100 tahun yang lalu. Aku selalu berharap, tapi aku tidak pernah mendapatkan apapun. Karena itu sekarang kau tidak akan pernah bisa bertemu dengan King Chen lagi. Lacur, jadi benar kau ada hubungannya dengan kematian putraku dan hilangnya King Chen? Kak Dong, kau seharusnya bisa menilainya sendiri, kata Yan Huang yang tiba-tiba tersenyum dengan penuh makna. Kau lacur sialan. Meng Xiaotian adalah putraku satu-satunya. Bagaimana kau bisa bersikap begitu kejam padaku? Putramu satu-satunya? Jika bukan karena tindakanmu sendiri, kau seharusnya masih punya satu lagi, kata Yan Huang sambil mengelus-ngelus perutnya. Aku tidak menginginkan darah daging dari anjing. Karena itu, aku menghilangkannya, kata Meng San dengan kesal. Kau benar-benar kejam, Kak Dong. Kau membunuh darah dagingmu sendiri dan
tidak mengakuinya. Lalu sekarang kau menyalahkanku karena putramu yang kau akui itu mati. Sekarang aku benar-benar bersyukur dia mati, kata Yan Huang seperti orang gila. Ayo kita selesaikan ini di luar. Yan Huang melewati Meng Shan dan keluar dari gua. Lacur, tunggu aku, teriak Meng Shan yang langsung mengejarnya. Kedua sosok itu sudah ada di luar gua. Yan Huang langsung menggunakan wujud jiwanya, bunga pemakan bangkai raksasa yang kini muncul di sana. Yaitu bukanlah wujud jiwa biasa, tetapi adalah tubuh suci. Meng Shan tampak terkejut dan berkata, Lacur, kau bahkan sudah menembus ranah Sain sekarang. Bagaimana kau bisa melakukannya setelah terjebak selama ribuan tahun? Kak Dong, dari awal aku sudah tahu kalau kau tidak akan pernah membawaku untuk memasuki gunung sucimu itu. Itu karena kau juga tidak memberikanku kultivasi yang benar. Sayang sekali, sekarang aku sudah menemukannya, kultivasiku sendiri, dan aku bisa menembus ranah Sain dengan mudah. Kata Yan Huang sambil tertawa. Bahkan jika kau sudah menembus ranah Sain, kau masih tetap di tahap awal. Kenapa kau merasa begitu bangga dengan hal itu? Kata Meng Shan sambil mencibir. Sekarang ayo kita akhiri ini. Tubuh suci. Segera sosok raksasa muncul dan memegang sebilah pedang besar. Wujudnya sangat mirip dengan milik Meng Xiaofeng yang dibunuh Sofan. Lalu tanpa aba-aba, keduanya menyerang di saat yang bersamaan dan benturan pun terjadi. Tubuh suci Meng Shan memotong beberapa sulur tanaman Yan Huang, sedangkan Yan Huang menggigit tubuh suci Meng Shan. Bahkan jika keduanya terpaut sangat jauh dalam hal kultivasi, namun rupa-rupanya Yan Huang masih bisa memberikan luka pada tubuh suci Meng Shan. Tapi ya, sayang sekali pertarungan ini tidak berlangsung lama karena perbedaan kekuatan mereka terlalu jauh. Tubuh suci Meng Shan segera memegang tanaman pemakan bangkai itu, lalu memotongnya dengan pedang panjang di tangan. Kontan itu membuat Yan Huang jatuh dan terkapar. Ya, dia sekarat. Tampak Meng Shan kini masih geram dengan Yan Huang, dan dia berteriak, Lacur bau, kau telah berani membunuh anakku, maka akan kupersembahkan kematianmu untuknya. Meng Shan bersiap untuk mengakhiri nyawa Yan Huang. Tapi di tengah jalan dia berhenti ketika dia melihat Yan Huang menyeringai dan tidak terlihat takut sedikit pun. Dia segera merasa bahwa ada yang janggal di sana. Kenapa kau bisa begitu tenang? Apa kau bahkan tidak takut akan kematian? Tanya Meng Shan pada Yan Huang. Kak Dong, kamu benar-benar bodoh. Tidak mungkin ada orang yang takut mati saat dia tahu kalau kematian itu jauh lebih baik daripada hidup. Selain itu, bahkan jika bukan kamu yang membunuhku hari ini, aku akan tetap mati pada akhirnya, kata Yan Huang sambil tersenyum. Pada dasarnya Yan Huang sudah tahu kalau dia akan mati karena kultivasi yang ia gunakan ini. Karena itu juga dia melepaskan Fang Min supaya nantinya Fang Min bisa memberitahu pada Meng Shan keberadaannya. Kau benar-benar sudah gila. Apa kau pikir aku tidak berani menghabisimu sekarang? Tidak. Aku tahu bahwa kau mampu untuk melakukannya. Sebelum kita bertarung pun aku sudah tahu kalau hal itu akan terjadi. Tapi
Aku sengaja mengeluarkan semua kekuatanku untuk melampiaskan amarahku padamu. Sekarang aku tidak memiliki penyesalan apapun. Lagi pula, kamu juga tidak akan tahu siapa yang telah membunuh putramu yang sebenarnya. Kata Yan Huang sambil tertawa dengan keras. Lacur, jadi bukan kau yang telah membunuh putraku? Lantas siapa? Katakan padaku. Meng San tampak marah. Tapi kini tubuh Yan Huang mulai ditelan oleh aura hitam yang ada di sekitar tubuhnya. Yan Huang berkata dalam hati, Steward Suo, aku tidak menyangka kalau semua ini adalah kau yang merencanakannya. Seharusnya aku sudah curiga padamu sejak awal, sejak kehilangan King Chen. Tapi karena aku terbutakan oleh teknik dari kaisar kuno, aku mengabaikan hal yang lain. Pengaturanmu benar-benar dalam dan mengerikan. Yan Huang, katakan padaku, siapa yang telah membunuh putraku? Yan Huang. Meng San terus berteriak. Di kejauhan, Sofan menyaksikan semua itu dan berkata, Selamat tinggal Yan Huang. Suara itu masuk ke telinga Yan Huang dan dia tersenyum. Rupanya kau ada di sini. Aku benar-benar tidak bisa lepas dari tanganmu. Kepala 8 kaisar yang sesungguhnya. Zhou Yifan. Yan Huang menutup matanya dan dia ditelan oleh energi hitam dan kemudian berubah menjadi abu. Tidak, Yan Huang! Meng San berteriak karena tidak ada yang bisa dia lakukan sekarang. Orang yang mungkin tahu tentang kematian putranya kini telah hilang dan Meng San pun kehilangan petunjuk. Di kejauhan, Sofan tersenyum. Kau tidak akan bisa menemukanku sekarang, Meng San. Tapi jangan khawatir, karena aku yang akan menjemputmu nanti. Sofan kemudian pergi dari tempat itu dan kembali ke kediaman keluarga Luo. Dia datang ke sebuah ruangan kecil, lalu kemudian membakar papan yang berisikan nama Yan Huang. Sofan, apa yang kau lakukan? Kenapa kau membakar papan nama tuanku? Sebuah suara masuk ke telinga Sofan dan dia tidak lain adalah King Chen. Ada apa? Apa kamu masih keberatan dengan hal semacam ini? Dia adalah orang yang telah membunuh keluargamu. Apa kau masih memperlakukannya dengan begitu baik? Cucu tampak goyah. Aku tidak tahu. Meski dia telah menyakiti keluargaku, tapi dia adalah tuanku. Aku sudah bersamanya selama 100 tahun. Aku akan bertanya, lantas apa yang ingin kau lakukan? Jika kau memiliki kekuatan untuk membunuhnya dengan tanganmu sendiri, apa kau akan membunuhnya? Tanya Sofan dengan wajah serius. Cucu semakin gelisah. Aku tidak tahu. Mungkin aku tidak akan bisa melakukannya. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Tidak masalah jika kamu tidak tahu. Kamu tidak perlu lagi memikirkannya, kata Sofan yang kemudian menarik cucu ke dalam pelukannya. Lalu dia berkata, sekarang tuanmu telah mati, dan aku membakar papan nama ini sebagai penghormatan terakhir untuknya. Apa? Bagaimana bisa tuanku mati? Itu tidaklah penting. Kamu sudah hidup bersama dengan dia selama ini dan hubunganmu dengannya adalah guru dan murid. Maka kamu harus memberinya penghormatan terakhir sebagai tanda bakti dari seorang murid. Mendengar itu cucu merenung sejenak, lalu kemudian dia berkata, kamu benar. Sekarang aku harus memberinya penghormatan juga. Bahkan jika dia adalah pembunuh dari orang tuaku, tapi dia pernah menjadi guruku.
aku akan mengikuti perkataanmu. Ya, lakukanlah, kata Zovan sambil menepuk kepala cucu. Setelah itu cucu pun pergi dan ikut memberikan penghormatan terakhir. Setelah melihat cucu menghilang, Zovan pun tersenyum. Sekarang satu lagi sudah pergi. Tinggal 4 orang yang tersisa. Sabar saja, sebentar lagi kalian semua akan pergi ke alam nether. Setelah itu Tetua Li datang ke sisi Zovan. Steward Zuo, sepertinya rencana Anda telah berjalan dengan mulus. Nona Chu juga tampaknya akan memberikan penghormatan yang terakhir. Ya, itu benar, kata Zovan. Namun Steward Zuo, sepertinya teknik Anda itu sangatlah luar biasa. Saya khawatir kalau keempat kaisar lainnya mungkin sudah menembus ranah Saint sama seperti Yan Huang, kata Tetua Li dengan wajah sedikit khawatir. Tidak perlu khawatir. Lagi pula, apapun yang dibangun dalam waktu singkat itu tidak akan stabil. Mereka mungkin telah mencapai ranah Saint, tapi ini baru berjalan 1 tahun. Mereka tidak lebih seperti badut sekarang. Para Raja Pedang bahkan bisa menyingkirkan mereka dengan mudah, kata Zovan sambil menyeringai. Steward Zuo sungguh kejam. Saya benar-benar kagum dengan semua rencana Anda, kata Tetua Li sambil tertawa. Di sisi lain, di Gunung Suci, Meng San akhirnya tiba dan dia segera menemui pemimpin dari Gunung Suci. Tuan Meng San, Anda datang, kata seorang penjaga sambil memberi hormat. Apakah Master ada? Tanya Meng San. Ya, silahkan. Setelah itu Meng San masuk dan sebuah suara menyambutnya. Oh Meng San, kau datang hari ini. Sebelumnya kau absen saat kami membicarakan tentang pencapaian ketiga murid yang telah mengambil alih alam kudus. Rupanya mereka bekerja dengan baik dan kita tidak perlu mengkhawatirkan mereka, kata orang tua yang duduk di singgasana. Omong kosong, mereka semua telah diperdaya. Bagaimana bisa mereka begitu bangga dengan semua hal itu? Apa maksudmu? Jelaskan padaku. Master, saya baru saja kembali dari alam kudus. Saya mendengar banyak berita miring tentang ketiga bocah itu. Bahkan semua orang di alam kudus kini menyimpan dendam dengan mereka dan juga Gunung Suci. Semua itu karena keluarga Luo yang telah memperdaya mereka. Kini semua orang memusuhi ketiga bocah itu dan juga Gunung Suci. Apa? Orang tua itu menghentakkan tangannya di singgasana. Meng San, apa yang kau katakan itu benar? Bagaimana bisa ada keluarga yang melakukan semua itu? Apalagi aku tidak pernah mendengar namanya sebelum ini. Meng San menghela nafas lalu mulai menceritakan semua yang ia temukan di alam kudus. Dia mengatakan juga kebijakan dari ketiga muridnya yang justru semakin merusak Gunung Suci. Dan di saat itulah keluarga Luo mengambil kesempatan untuk mendapatkan kekuasaan. Tidak bisa dibiarkan. Segera urus keluarga itu, terutama anak yang bernama Zovan. Dia seperti ular yang berbisa. Perintah orang tua itu. Kita akan berpindah lagi ke sisi yang lain. Sekarang Tetua Li sedang memberikan laporan pada Zovan. Seperti yang Steward Zuo harapkan, kota tiba-tiba dikosongkan dalam sekejap. Ini membuat semua orang menjadi panik. Tentu saja. Teknik ini seharusnya dilakukan secara bertahap. Jika tidak, maka penggunanya hanya akan jatuh dalam lingkaran iblis. Dia akan terus bergerak seperti monster yang kelaparan dan mencari mangsa. Sekarang sudah waktunya untuk keluarga Luo menunjukkan wajah sekali lagi. Tetua Li, katakan pada senior dan
dan juga pada para raja pedang serta yang lain untuk pergi menghabisi keempat kaisar yang tersisa. Kita akan ambil alih semua reputasi yang ada untuk keluarga Luo." Mendengar itu, Tetua Li menjadi semakin bersemangat dan segera mengatur semuanya. Di sisi yang lain, kini ketiga pemuda dari Gunung Suci sedang menikmati hari-hari mereka yang damai. Gu Xianfeng tertawa dan berkata, "Saudaraku, setelah menjalani urusan di sini, kurasa ini jauh lebih nyaman daripada Gunung Suci. Padahal dulu kupikir tugas ini akan sangat sulit." Wu Qianqiu pun berkata, "Aku setuju. Bahkan kita sering mendapatkan pujian setiap memberikan laporan pada Gunung Suci. Kita tidak perlu mengkhawatirkan apapun lagi." Su Tianzuan pun berkata, "Semua ini berkat Steward Zhuo. Dia yang mengatur semua masalah ini untuk kita. Jadi kita bisa bersantai dan berlatih tanpa perlu mengkhawatirkan urusan wilayah kita." Tiga bocah bau. Apa kalian pikir Gunung Suci mengirim kalian kemari untuk pergi piknik? Dasar ngengat. Tiba-tiba sebuah teriakan masuk ke telinga mereka dan membuat ketiganya gemetar ketakutan. Ketiga murid memberi salam pada Tuan Gunung Suci ke-6. Apakah ada sesuatu sampai Tuan datang ke tempat ini? Kata ketiganya yang kini berlutut ketakutan. Kalian masih berani bertanya? Apa kalian bahkan tidak sadar dengan apa yang sudah kalian lakukan? Bentak Meng San dengan penuh amarah. Ketiganya masih tampak linglung. Namun Meng San segera memberikan beberapa berita tentang apa yang terjadi di bawah kekuasaan mereka. Dan Meng San memberitahu kesalahan apa yang telah mereka lakukan karena mereka terlalu percaya dengan keluarga Luo. Kalian bertiga benar-benar sampah. Bagaimana bisa kalian begitu lalai seperti ini? Kalian dipercaya untuk mengolah alam kudus, tapi inikah yang kalian lakukan? Lihat saja. Nanti setelah kalian kembali, kalian akan mendapatkan hukuman. Mendengar itu, ketiganya menjadi suram dan kini menggertakkan gigi. Sekarang mereka marah karena mengetahui bahwa di balik wajah polos Zuofan rupanya ada iblis yang bersembunyi. "Zuofan bajingan, lihat saja, aku pasti akan menghancurkanmu dan juga keluargamu," kata Su Tianzuan sambil menggertakkan gigi. Di saat yang sama, kini Zuofan telah pergi ke domain dari Kaisar Pedang bersama dengan Jiantong. Sedangkan Tetua Li, Raja Pedang, Raja Dharma, dan juga tetua yang lain pergi ke 3 wilayah lainnya. "Ayah, sepertinya ini adalah tempat Jian Huang berlatih. Lihatlah, ada banyak sekali debu dan juga potongan kain yang berserakan di bawah sana," kata Jiantong sambil menunjuk ke bawah. "Ya, sepertinya kita sudah sampai." Zuofan berhenti, lalu kemudian berteriak, "Kaisar Pedang, tidak perlu lagi bersembunyi. Kami tahu kau ada di sini. Keluarlah. Apa kau malu untuk bertemu dengan kami setelah membunuh orang-orangmu sendiri?" "Diam!" Sebuah teriakan masuk ke telinga Zuofan. Lalu sosok laki-laki tua dengan rambut putih dan baju yang compang-camping keluar dari dalam hutan. Di sekeliling laki-laki itu nampak energi hitam yang sangat pekat dan terasa sangat jahat. Zuofan bisa melihatnya dengan jelas bahwa itu adalah Kaisar Pedang yang kini sudah dikuasai oleh iblis di dalam hatinya. Dia benar-benar terlihat seperti monster yang mengerikan. Zuofan dengan santai berkata,
Aku tidak pernah menyangka bahwa kepala dari 8 kaisar akan jatuh ke dalam lubang yang begitu dalam. Kau menjadi begitu kejam bahkan pada bawahanmu sendiri, hingga kau kehilangan akal sehatmu seperti sekarang. Mengerikan. Bahkan aku tidak bisa membedakan lagi dirimu. Apakah kau masihlah seorang manusia atau zombie? Jiantong, bersiaplah. Orang ini agak sulit untuk dihadapi. Dia sudah jatuh sangat dalam. Bahkan dia lebih menakutkan daripada Yan Huang, kata Sofan dengan sedikit berbisik. Aku mengerti, ayah. Jiantong pun mengangguk lalu maju. Siapa kau? Kata Jian Huang sambil menatap Sofan. Aku Steward Suo, kepala pengurus rumah tangga keluarga Luo, kata Sofan. Steward Suo? Siapa Steward Suo? Tampak Kaisar Pedang kini kebingungan. Sofan melangkah maju dan berkata, Kaisar Pedang yang bermartabat, mungkin kau tidak pernah menganggapku ada. Itu tidak masalah. Tapi kau harusnya ingat dengan Kaisar Iblis So Yifan. Kau yang selalu menginginkan catatan rahasia 9 nether miliknya. Tentu kau mengingatnya kan? Catatan rahasia 9 nether? Benar, aku menginginkannya. Di mana itu sekarang? Serahkan padaku, serahkan padaku. Kau masih mencarinya? Bukankah sekarang kau sudah menggunakannya? Apa kau tidak bisa merasakannya? Kultivasi yang sedang kau kembangkan. Apa? Kultivasi ini? Jadi ini adalah kekuatan dari catatan rahasia 9 nether. Akhirnya aku menemukannya. Sekarang dengan kekuatan ini semua orang akan ada di bawah kakiku. Bahkan Gunung Suci mereka harus bersujud di bawah telapak kakiku. Tampak kegilaan di mata Jian Huang. Ya, mungkin itu benar. Setidaknya kau mungkin bisa mengurus beberapa hama itu. Tapi ada satu lawan yang tidak akan pernah bisa kau kalahkan, kata Sofan sambil mencibir. Siapa? Teriak Jian Huang. Aku. Hah? Kau siapa? Aku, Raja Iblis So Yifan, kata Sofan sambil menyeringai. Hah? Tidak mungkin. So Yifan sudah mati. Dia sudah lama mati. Dia tidak mungkin hidup lagi, kata Jian Huang sampai mundur 2 langkah dengan wajah ketakutan. Tidak, tunggu. Aku kuat sekarang. Bahkan jika kau benar-benar So Yifan, kau akan mati hari ini. Aku telah melampauimu dan kau tidak akan bisa menang. Jian Huang tampak semakin menggila. So Yifan, bahkan jika kau bangkit dari kematian, tapi hari ini aku akan membunuhmu lagi, dan nanti juga aku akan membunuhmu lagi. Akulah yang akan menjadi pemimpin dari 8 kaisar yang sesungguhnya. Jian Huang segera menarik pedangnya dan menyerang Sofan. Sing! Sebelum serangan itu mengenai Sofan, pedang Jian Huang berhenti. Rupanya di depannya sudah ada Jiantong yang menahan serangan itu. Jika kau ingin melawan ayahku, maka kau harus melewatiku dulu. Bajingan kecil, siapa kau? Teriak Jian Huang. Aku Jiantong, sang rajanya pedang. Sofan di belakang menyeringai. Jian Huang, meski kekuatanmu adalah yang terkuat di antara 8 kaisar di masa lalu, tapi kau tidak lagi layak menyandang gelar pemegang pedang terkuat di alam kudus. Itu karena putraku jauh lebih baik darimu. Tidak ada yang bisa mencabut gelarku. Kubunuh kalian berdua. Jian Huang meraung dengan marah. Lalu segera tubuh suci Jian Huang keluar dan terbentuklah 2 buah pedang raksasa
yang kemudian dipegang oleh sosok besar dan tampak berdiri di belakang Jian Huang. "Rupanya benar bahwa kau sudah mencapai ranah Sain," kata Sofan sambil menyeringai. "Bocah, aku akan mengurusmu terlebih dahulu." Segera pedang besar itu menyerang Jian Tong. Tapi Jian Tong tampak menyeringai juga. Pedang penghancur dunia. Segera kedua belah pedang berbenturan, lalu ledakan keras pun terjadi. Pedang emas milik Jian Huang patah seketika. "Tidak, mustahil, apa yang terjadi?" Mendengar itu Jian Tong pun tertawa. "Pak Tua, ilmu pedangmu memang mengagumkan, tapi pedangmu bimbang saat ini. Kau bahkan tidak layak menyandang gelar kaisar pedang lagi. Biar kutunjukkan padamu ilmu pedang yang sebenarnya." Jian Tong menyeringai lalu melambaikan kedua tangannya dan dua buah bilah pedang langsung membelah tubuh suci Jian Huang menjadi dua bagian. "Kenapa? Aku sudah mencapai ranah Sain, jadi kenapa kekuatanku terasa menurun?" Jian Huang jatuh terkapar. Dia merasa frustasi dan kesakitan akibat tubuh sucinya dibelah Jian Tong. "Kenapa? Itu karena kau telah meninggalkan pedangmu," kata Sofan yang perlahan mendekati Jian Huang. "Jian Huang, aku ingat saat pertama kali kita menjadi terkenal di alam kudus. Kau dan aku selalu bertarung satu sama lain dan tidak pernah menyerah. Kau adalah saingan pertamaku dan itu tidak berubah." "Kau, So Yifan, jadi itu benar-benar kau? Tapi bagaimana kau masih bisa hidup? Tunggu, kau Steward Zuo?" Jian Huang yang sebelumnya tidak mengenali Sofan karena dia sedang tidak benar-benar sadarkan diri, sekarang setelah kekalahannya ini kesadarannya berangsur-angsur pulih. "Oh, nampaknya kau masih bingung setelah semua ini. Aku tidak peduli. Sekarang kau menjadi lebih lemah karena kau telah melepaskan jalan yang kau percaya selama ini. Seharusnya kau bisa menjadi yang terkuat tanpa harus menggunakan keterampilan ini," kata Sofan sambil menghela nafas. "Sebagai saingan lama, sekarang aku akan mengakhiri penderitaanmu. Aku akan mengirimmu menuju Kaisar Ming. Tapi sebagai bayarannya, kau harus menyerahkan energimu sebagai pupuk untukku." Apa maksudmu mengantarkanku menuju Kaisar Ming adalah dengan menyerapku sebagai material? Tidak. Jian Huang hendak memberontak, tapi percuma. Sofan berkata, "Tentu saja. Lagi pula, kau sudah menyerap energi yang begitu banyak dari bawahanmu sendiri. Daripada semua itu terbuang sia-sia, maka akulah yang akan memanfaatkannya. Lagi pula itu tidak ada ruginya untukmu yang akan mati." "Kau tetap kejam seperti biasanya," kata Jian Huang yang perlahan kini menutup matanya. Segera setelah itu energi hitam menyelimuti tubuh Jian Huang dan menelannya. Dalam hitungan detik tubuh Jian Huang pun berubah menjadi abu. Sedangkan di sisi lain energi di tubuh Sofan melonjak gila-gilaan. Dia bisa merasakan bahwa dia bisa melompat lagi kali ini. Segera Sofan duduk di tanah dan mulai menyerap energi yang ada di dalam tubuhnya. Jian Tong sendiri paham dengan apa yang dilakukan oleh Sofan. Dia segera berjaga untuk melindungi Sofan dari apapun yang mungkin menyerangnya. Dan setelah itu dimulailah prosesi penyerapan energi yang dilakukan Sofan. Dia terlihat kesakitan dan meraung karena energi terus meningkat dari waktu ke waktu. Sampai pada akhirnya tubuh Sofan bergetar hebat
dan energi hitam di sekitar tubuhnya terus meluap-luap. Lalu kemudian sosok hitam keluar dari kumpulan energi hitam itu, yang mana itu menjadi semakin besar dari waktu ke waktu. Sosok hitam itu memiliki tinggi hingga ratusan kaki sekarang, dan dia tampak berteriak dengan suara yang mengerikan. Lalu kemudian sosok naga muncul dan mengelilingi tubuh sosok hitam itu sampai akhirnya keduanya bergabung menjadi satu. Sosok itu segera berubah memiliki jubah hitam dengan sisik naga yang mengelilingi tubuhnya. Tampak kini wajah sang panglima perang yang sesungguhnya. Bahkan insting Jiantong pun memaksanya untuk mundur karena takut dengan kekuatan ini. Sekarang So Fan perlahan membuka matanya dan dia bisa melihat sosok hitam dengan jubah dan sisik naga yang begitu perkasa di belakangnya. Ya, itulah tubuh suci So Fan. Artinya So Fan telah menerobos ranah Sain. Dan di saat itu juga pupil mata So Fan pun ikut bereaksi, yang mana itu juga membuka pemahaman yang baru. Melihat semua ini, So Fan tersenyum dan berkata, "Jiantong, kembalilah." "Baik, ayah." Jiantong mengerti apa yang dimaksud So Fan dan segera berubah menjadi wujud pedang. Lalu pedang itu tumbuh dan membesar, dan kemudian tubuh suci So Fan memegangnya. Inilah kombinasi kekuatan terkuat So Fan sekarang, dan dalam waktu dekat So Fan akan menggunakannya. So, sekian dulu spoileran kali ini. See you again di next video dan bye.